الذي أرسل آياته مبرة للمعتبرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأول والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا يقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وصلوا وتصدقوا. Masyarul muslimin, jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah pada beliau Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap orang yang mengikuti salahnya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti dari kebesaran Allah, bukan sebagaimana yang diyakini sebagian masyarakat terdahulu bahwa gerhana itu adalah peristiwa ditelannya bulan oleh Bathara Kala atau penanda bencana bagi para petani, peternak, dan lain-lainnya. Keyakinan seperti itu tidaklah benar, sebab gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal-lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar kepada garis edarnya. Jamaah rahimakumullah, ayat ini telah menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi ini, maka itu adalah gerhana matahari. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Dan itulah fenomena alam yang senantiasa terjadi. Allah SWT menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda-benda langit untuk kehidupan manusia di bumi dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tinggalkan mitos-mitos kejadian gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita, bila terjadi gerhana maka dianjurkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir, bertahmid, bersedekah, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah
la yaksifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekahlah. Selain itu Nabi juga mengajarkan kepada umat ini ketika terjadi gerhana hendaknya menghadirkan rasa takut kepada Allah, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat kelak, atau karena takut akan azab Allah yang diturunkan akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Juga mengingatkan pada apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat kusuf. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah melaksanakan sholat kusuf, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan pada ahli neraka. Karena itu dalam satu khutbahnya setelah selesai sholat gerhana, Rasulullah bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan tentunya akan banyak menangis. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, marilah kita mempersiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, mempelajari hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mari kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kejadian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana ini hanyalah komponen yang sangat kecil dari materi alam semesta. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan kepada kita bahwa virus yang sedemikian kecil, yang sama sekali tidak bisa dilihat secara kasat mata, ternyata mampu menimbulkan dampak yang begitu besar. Yang kita lihat kejadian yang lalu sampai saat ini dampaknya masih terasa. Keagungan Allah SWT seharusnya mengarahkan kepada kita jemaah rahimakumullah kesadaran akan ketidakberdayaan diri ini, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, takut akan dosa-dosa yang tidak terampuni. Maka marilah kita memperbanyak istighfar dan selalu memohon ampun kepada Allah. Peristiwa gerhana COVID-19 mestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momentum gerhana ini kita jadikan media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, dan kembali kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, terakhir semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan dan kebesaran ciptaannya, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jemaah rahimakumullah, akhirnya sebagai penutup marilah kita bersama-sama panjatkan doa kehadirat Allah SWT dengan ikhlas, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita berdoa ini Allah mengabulkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin wa hamdan syakirin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا جميع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.